Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi lifelong education learning for all. Dari pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah hari ini saya bisa membuat video kembali dalam rangka untuk menggali pengetahuan bersama. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang ekonometrik. Ekonometrik ini pembahasannya begitu panjang, oleh karena itu sahabat-sahabat mungkin saya akan membagi beberapa bagian supaya terselesaikan karena eh, bahasan untuk belajar di ekonometrik ini ada sedikit perlu pemahaman yang kuat, maka saya akan membicarakannya sedikit-sedikit, tidak terlalu panjang. Oke, kita buka saja untuk bahan kita kajian bersama. Oke, nah kita lagi. Oke, sahabatku sekalian, kita akan membicarakan tentang ekonometrika, suatu pengantar dulu, bahwa ini mata atau bukan, saya berbicaranya bukan bahan ajar atau mata kuliah, ini kita berbicara saja biar rileks gitu. Yang penting kita bisa memahami bersama untuk pengetahuan tentang ekonometrika. Oke sahabat, ini kita lihat, kita awali dengan daripada definisinya, bahwa ekonometrik itu atau ekonometrika itu sebenarnya ada sesuatu yang merubah cara pandang dari suatu ilmu ekonomi. Karena apa? Nah, ekonometrika ini menurut Pinter, Gerhard, dan Gujarati, dalam Gujarati itu bahwa ekonometrika itu hasil dari sebuah cara pandang mengenai peran ilmu ekonomi berisi aplikasi matematika pada data ekonomi untuk meminjamkan dukungan empiris pada model-model yang dibangun oleh matematika ekonomi dan mendapatkan hasil empiris. Artinya ini maksudnya GHR 1968 dalam Gujarati 2010 ini, di dalam ekonometrika itu terdapat suatu model-model tetapi menggunakan model dari perannya ekonomi matematika atau matematika ekonomi. Untuk apa? Artinya untuk menghasilkan sebuah data yang diperoleh dengan melalui model-model yang digunakan oleh ekonometrika. Model-model itu yaitu matematika dan statistik dengan aplikasi-aplikasinya. Begitu itu dari Gujarati yang disampaikan oleh Pinter dan Gerhard. Oke, itu yang pertama. Kemudian sahabat, bahwa ekonometrika itu didefinisikan juga sebagai ilmu sosial. Bagaimana disebut ilmu sosial? Karena menjadi sebuah perangkat atau metode dalam dari sebuah teori ekonomi, dari matematika, dan dari statistik, inferensi dalam statistik penerapannya, yang diaplikasikan pada analisis dari fenomena ekonomi. Jadi maksudnya ekonometrika ada itu dari sebuah ilmu sosial dan bisa mengolah ekonometrika itu adanya sebuah fenomena yang di mana yang ada di bidang ekonomi.
Jadi ekonometrika itu sebuah alat atau metode untuk mengkaji teori ekonomi dengan fenomena ekonomi dengan menggunakan teori ekonomi, matematika, dan statistik. Itu Goldberger juga menyampaikan seperti itu. Kemudian, ekonometrika selain daripada ilmu sosial, menjadi juga ekonometrika ini sebagai analisis kuantitatif. Dari mana? Untuk menghasilkan data aktual dari fenomena ekonomi. Jadi ekonometrika ini menghasilkan sebuah analisis, hasil analisis yang aktual, yaitu dari mana ini ekonometrika bisa menghasilkan? Yaitu dari teori-teori ekonomi, dari observasi. Dengan apa? Dengan cara menarik kesimpulan, yaitu sebuah metode inferensi. Itu Samuelson, Mann, Stone, itu di dalam Gujarati 2010. Itu sahabat. Jadi ini banyak sekali yang memandang ekonometrika ini berbagai sudut pandangnya ya. Terus ada juga ekonometrika adalah ilmu sosial yang merupakan integrasi atau gabungan dari teori ekonomi, matematika ekonomi, statistika ekonomi yang bertujuan untuk menguji model-model ekonomi yang merupakan interpretasi hubungan antara variabel ekonomi menggunakan data empiris. Data empiris ini dari data mana? Data asli yang didapatkan di lapangan melalui apa? Melalui observasi. Jadi di sini dijelaskan, disimpulkannya bahwa ekonometrika itu adalah ilmu sosial yang menggabungkan beberapa ilmu yang lain. Dari teori ekonomi, matematika ekonomi, statistika ekonomi. Untuk apa? Untuk menguji model-model ekonomi. Itu sahabat. Itu singkat seperti itu. Lanjut. Di sini poin ini, teori ekonomi membuat pernyataan secara kualitatif mengenai hubungan antara variabel ekonomi. Misalkannya ini dalam teori ekonomi mikro, ini ada permisalan. Hukum permintaan berbunyinya begini, banyaknya barang yang diminta berbanding terbalik dengan harga barang dalam kondisi ini, dalam kondisinya kondisi ceteris paribus ya. Dalam kondisi ceteris paribus. Jadi itu sebuah hukum permintaan. Banyaknya barang yang diminta berbanding terbalik dengan harga barang. Ini di dalam hukum permintaan itu seperti itu. Di sini kan tidak ada angka-angka gitu, tidak ada numeriknya, tidak ada hitungan, cuman hanya kalimat pernyataan saja. Artinya di sini bahwa teori ekonomi itu mendalilkan tentang korelasi atau hubungan negatif antara permintaan dan harga barang. Tetapi itu hanya bersifat kualitatif karena belum menjelaskan ukuran secara numerik atau angka mengenai hubungan antara permintaan dan harga barang. Sifatnya baru pernyataan. Ini di dalam teori ekonomi itu baru pernyataan saja, hanya pernyataan-pernyataan, belum jelas kebutuhannya berapa, angkanya berapa, jumlahnya berapa, belum. Nah, sedangkan analisa secara kuantitatif diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Kuantitatif itu analisis secara yang sudah masuk ke numerik dan angka-angka. Di sini apabila harga beras naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram, maka berapakah penurunan permintaan terhadap beras? Nah, ini sudah jelas. Ini apabila ada harga beras naik
10.000 menjadi 13.000. Di sini ditanyakan berapa penurunan permintaannya terhadap beras itu. Ini sudah menunjukkan adanya kuantitatif ini. Oke, ini lanjut. Jadi bagaimana perannya? Bagaimana perannya di dalam matematika itu terhadap ekonometrik? Di sini dijelaskan bahwa matematika ekonomi berperan merumuskan model atau bentuk persamaan atau hubungan persamaan, model atau hubungan persamaan antar variabel. Jadi matematika ekonominya apa perannya di dalam ekonometrika? Perannya adalah merumuskan model atau bentuk persamaan matematik yang merupakan interpretasi dari hubungan antar variabel ekonomi tanpa verifikasi teori secara empiris. Jadi dia tidak menggunakan verifikasi dulu, udah modelnya model matematis saja. Di sisi lain, ekonometrika itu menitik beratkan pada pembuktian teori ekonomi secara empiris. Karena sudah disampaikan dari awal bahwa ekonometrika itu tujuannya untuk menguji, menganalisa, membuktikan kebenaran daripada teori-teori ekonomi, gitu kan? So. Kemudian di sini kita diberikan contoh pada permodelan fungsi konsumsi. Di dalam ekonomi itu ada sebuah model fungsi konsumsi, ya. Itu mikro, di mikro ya. Jadi di dalam ekonomi mikro itu ada teori fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu merupakan suatu fungsi yang menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang secara umum dimodelkan. Nah, jadi sahabat-sahabat untuk memahami ekonometrika itu memang harus kita paham di makro dan mikro dulu, gitu ya. Sebenarnya ini menjadi prasyarat juga. Kalau kita tidak bisa memahami makro dan mikro, kita masuk ke ekonometrik, nanti akan kesandung-sandung gitu ya, akan jadi sulit. Oke, di sini ada contoh permodelan C sama dengan beta 0 tambah beta 1 Y, di mana C adalah konsumsi. Jadi ini C ini adalah konsumsi, sahabat. C ini adalah konsumsi, Y ini adalah pendapatan, sedangkan beta 0 dan beta 1 adalah koefisien. Jadi ini koefisien ini angkanya bisa berubah-ubah. Cuman kalau konsumsi, pendapatan sudah di ya, dalam ekonomi itu C konsumsi, Y pendapatan, gitu ya. Ini kalau yang beta dan beta 1 ini adalah koefisien. Di dalam teori ekonomi mikro, ini beta 0 dikenal sebagai konsumsi otonom. Apa itu konsumsi otonom? Yaitu konsumsi yang ada meskipun pada pendapatan bernilai nol. Maksudnya begini, kalau orang mau punya pendapatan atau tidak, tapi konsumsi kan tetap jalan. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya konsumsi otonom, tetap benar-benar ya harus namanya orang hidup ada penghasilan, pendapatan atau tidak pun ya tetap konsumsi, yang disebutnya konsumsi otonom. Sedangkan beta disebut sebagai marginal propensity to consume atau MPC, ya, marginal propensity consume. Yaitu apa? Suatu besaran yang menunjukkan perubahan konsumsi jika pendapatan naik sebesar satu satuan, misalkan Rp1 gitu ya. Jadi ada kenaikan, misalnya pendapatan naik, biasanya akan naik juga pengeluarannya gitu. Jadi konsumsi pendapatan besar biasanya konsumsi besar juga. Seperti itu. Ini dalam MPC itu. Maksud MPC itu akan mengukur
pendapatan naik, ya perubahan konsumsi juga bakal berubah, menunjukkan perubahan konsumsi. Gitu. Oke, tadi kan matematika ekonomi perannya tuh. Ini di sini kita membicarakan peran matematika ekonomi. Kalau sekarang kita lanjutkan dengan statistika ekonomi, apa perannya? Perannya itu untuk mengumpulkan data empiris. Jadi statistika ekonomi itu kenapa digabungkan dengan ekonometrik untuk mengumpulkan data empiris, mengolah data, melakukan estimasi perkiraan. Estimasi tentang parameter model, melakukan pengujian hipotesis dan ketepatan model. Tuh, statistika ekonomi itu jadi untuk pengujiannya dibutuhkannya. Itu. Bagaimana untuk matematika statistika? Gunanya apalagi? Untuk mengembangkan metode estimasi apabila model ekonometri yang terbentuk belum memiliki metode estimasi gitu ya. Jadi untuk kalau ini tadi statistika ekonomi, kalau ini matematika statistika. Jadi fungsi perannya kalau ini mengumpulkan data, mengolah pengujian hipotesis, kalau ini mengembangkan matematika statistik untuk mengembangkan metode estimasi. Itu ya sahabat. Kalau di sini ini poin ini bahwa ahli statistika itu ya tanggung jawabnya apa untuk mengumpulkan data produk nasional bruto. Jadi jumlah pekerja, tingkatnya, jumlah penganggurannya berapa dan lain-lain. Itu kalau untuk di statistika ekonomi dalam makro gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan berbicaranya tentang metodologi penelitian ekonometri. Bagaimana sih langkah dalam penelitian ekonometrik gitu kan? Di sini sebelum kita ke 4 tahapan atau 4 tahapan dalam penelitian ekonometrik, kita lihat dulu di sini bahwa penelitian ekonometrika terapan berkaitan dengan pengukuran parameter pada model. Model ini merupakan interpretasi dari hubungan antar variabel ekonomi. Jadi kita akan dikaitkan dengan pengukuran-pengukuran untuk di dalam penelitian ekonometrika itu untuk mengukur model-model itu kita ukur sebagai apa? Sebagai interpretasi itu dari bagaimana apakah ada hubungan, ada pengaruh antara variabel-variabelnya gitu. Kita uji itu pengaruh-pengaruhnya, hubungan-hubungannya dari variabel-variabel tersebut. Contohnya variabel konsumsi dan pendapatan. Gitu. Kemudian, model ekonometrika yang menggambarkan hubungan antar variabel ekonomi dapat berupa model persamaan tunggal. Nah, ini model ekonometrikanya ada tunggal, ada simultan, ada single, ada simultan dalam model ekonometrika itu. Kalau yang single berarti hanya tunggal, model persamanya tunggal, single equation model. Tapi bagaimana kalau yang lebih dari satu, multi? Kalau yang simultan, yaitu simultan. Jadi ada yang single, ada yang multi, ada simultan. Itu model ekonometrika. Untuk praktek dan lain sebagainya nanti kita untuk kalian praktek pada bahasan-bahasan berikutnya. Jadi model ekonometrika ada 3, ada single, ada multi, dan ada simultan. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang 4 tahapan penelitian dalam ekonometrika. Jadi dalam penelitian ekonometrika itu ada 4 tahapan yang harus kita pahami. Yang pertama spesifikasi model, yang kedua estimasi model, yang ketiga evaluasi dari hasil estimasi, dan keempat evaluasi daya peramalan. Ini menurut Setiawan 2010. Kita bahas. Sekarang kita
Coba lihat di spesifikasi model ya. Apa sih spesifikasi model ini? Maksudnya buat apa ini? Jadi spesifikasi model itu untuk memformulasikan model yang secara khusus menggambarkan fenomena ekonomi yang menjadi kajian penelitian. Jadi kajian yang diteliti itu harus benar-benar spesifik, khusus gitu ya. Jadi dikhususkan, jelas, supaya fenomena ekonominya yang menjadi kajian penelitiannya tergambarkan. Gitu. Kemudian berikutnya spesifikasi model diawali dengan memperhatikan teori ekonomi yang berkaitan. Jadi tahap pertama itu harus benar-benar mengawalinya dengan teori ekonomi, jangan sampai lepas dari teori ekonomi. Karena apa? Karena ekonometrika itu tidak akan melepaskan dari teori-teori ekonomi. Dan kita lihat variabelnya, apakah masuk variabel endogen atau eksogen. Kita lihat juga ya, untuk kita dalam tahapan spesifikasi ini akan melihatnya variabelnya kita endogen atau eksogeni. Kemudian di poin 3 tanda dan besar dari masing-masing parameter harus diperhatikan pula karena hal ini berkaitan dengan arah korelasi antar variabel dan latar belakang teori dan logika ekonomi. Jadi ini tidak boleh hanya sembarangan. Jadi parameternya harus kita perhatikan sungguh-sungguh, jangan sampai kita tidak memperhatikan parameternya. Karena apa? Nanti akan bertolak belakang, misalkan tidak sesuai dengan teori ekonomi, gitu kan? Itu sahabat, apakah ada korelasinya, ada hubungannya tidak dengan variabel dan teori-teorinya secara logika ekonominya, gitu sahabat. Kemudian contoh permodelan tentang fungsi konsumsi pada persamaan. Di sini ada yang model itu di besaran konsumsi yaitu C. Secara teori ekonomi dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Jadi konsumsi itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Biasanya yang pendapatannya banyak ya konsumsinya juga lebih tinggi. Yaitu pendapatannya. Kalau kita lihat ke permodelan, model ini seperti ini sahabat nih. Kalau pengen ini namanya model nih. C sama dengan beta 0 tambah beta 1, Y tambah X. Itu namanya model ya. Model. Jadi harapannya model ini bahwa beta 0 itu harus tandanya positif lebih daripada 0. Walaupun kita memang misalnya pendapatannya 0, tapi konsumsinya tetap harus. Meskipun pendapat 0, tapi konsumsi makan harus makan. Sedangkan di dalam, kalau ini yang B0-nya, kalau yang B1-nya atau beta 1-nya itu adalah harus positif juga. Tapi lebih besar daripada 0, harus lebih besar. Kenapa? Kita akan karena ini kalau ini sekarang ini sudah MPC, jadi marginal preventive konsumsinya gitu ya. Oke, kemudian secara teori ekonomi besar MPC adalah 0 lebih kecil sama dengan MPC lebih kecil sama dengan 1. Ya. Jadi 0 lebih kecil dari MPC, lebih kecil dari semakin besar nilai MPC, ingat, semakin besar nilai MPC, semakin besar marginal preventive konsumsinya, menandakan bahwa sebuah rumah tangga belum sejahtera. Begitu pula sebaliknya. Jadi MPC itu untuk mengukur apakah rumah tangga itu sudah sejahtera atau belum. Makanya disebutnya MPC marginal preventive konsumsi. Itu ya, sahabat. Yang kedua,
yaitu estimasi parameter model. Setelah kita memperoleh spesifikasinya, sahabat, setelah spesifikasi telah kita pahami, maka untuk selanjutnya kita akan masuk ke estimasi. Kalau tadi kan spesifikasinya, yaitu melakukan estimasi perkiraan. Untuk apa? Untuk terhadap apa? Parameter modelnya. Sebelum melakukan estimasi model, data empiris harus sudah ada dulu. Jadi datanya harus sudah ada dulu. Kita mau mengestimasi tapi datanya tidak ada, dari mana? Bagaimana mendapatnya? Dari menggunakan metode kuadrat terkecil. Jadi kita mencari OLS dulu. Mau mengestimasi itu kita menggunakan metode OLS, ordinary least square. Sebelum kita menggunakan estimasi parameter itu. Bisa juga menggunakan OLS, bisa ya. Itu ya, jadi bisa menggunakan OLS. Untuk apa? Untuk kita akan melakukan estimasi. Kemudian evaluasi setelah. Jadi evaluasi estimasi ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertamanya kriteria ekonomi secara a priori. Bagaimana tanda dan ukuran dari parameter itu harus sesuai dengan teori ekonomi. Bagaimana kalau tidak sesuai? Ya nantinya tidak bisa, karena kita ini ekonometrik ya, hubungannya pokoknya mengukur teori-teori ekonomi gitu. Kemudian kriteria statistika, di mana estimasi yang bagus itu adalah menghasilkan koefisien determinasi F2 yang tinggi, yang bagus. Standar errornya rendah, determinasinya tinggi, standar errornya rendah, dan menolak hipotesis nol. Karena pada apa? Pada pengujian hipotesis uji F dan uji T. Nanti juga kita akan melatih diri untuk bagaimana menghasilkan hasil uji F, uji T gitu kan. Dengan apa? Dengan FU gitu. Kemudian kriteria ekonomi metrika. Bagaimana kriteria ini berkaitan dengan apa? Agar kita akan mengenai terpenuhi tidaknya seluruh asumsi klasik. Jadi nanti kita masuknya ke asumsi klasik. Kemudian dalam evaluasi daya peramal, salah satu tujuan pembuatan model adalah untuk meramalkan. Jadi kita ini pembuatan model-model itu untuk apa? Untuk peramalan. Dalam rangka apa meramalkannya? Dalam rangka meramalkan nilai variabel dependen jika diketahui variabel independen. Jadi saya cukup mungkin tidak jelas atau bagaimana ini, saya merekamnya itu bukan di tempat seperti biasa. Dan ini ada tes formatif ini sebagai uji kemampuan kita. Sudah pahamkah sejauh mana, misalkan ada jelaskan mengenai definisi ekonometrika, itu tadi sudah saya sampaikan, tinggal sahabat melatih diri. Sudah mampukah kita menjawab pertanyaan itu? Jelaskan mengenai definisi ekonometrik. Terus jelaskan peran teori ekonomi, matematika ekonomi, statistika ekonomi, dan ekonometrika. Jadi mencari perannya, peran teori-teori ini yang sudah dibicarakan tadi. Kemudian sebutkan, menjelaskan 4 tahapan, mulai dari spesifikasi sampai pada evaluasi. Itu yang perlu kita pahami di part pertama. Mungkin singkat saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Memang kalau di ekonometrika ini rada putar-putar gitu ya, karena sangat keterkaitan beberapa ilmu harus disatukan menjadi satu keilmuan. Seperti tadi telah saya sampaikan dari beberapa ilmu, statistik, ekonomi, matematik,
gitu. Dan inferensinya ini benar-benar harus kita kuasai. Dan juga harus paham makro mikro kalau kita ingin memahami ekonometrika. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan untuk belajar bersama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke part 2. Kalau part 2 ini kita akan membahasnya tentang model-model ekonometrika ya. Nanti model-model ekonometrika. Kita akan membicarakan model-model ekonometrika. Untuk saat ini video ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan umumnya sahabat semua yang membutuhkan, apalagi di saat ini mungkin di keilmuannya di ekonometrika, materi kuliahnya gitu ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sehat selalu, hindarkan dari wabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.